Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Muhammad Lukman, NIM D 2018-3091. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi saya, yaitu yang poin A, tentang analisis kebutuhan perubahan. Menurut Sells dan Guslow, analisis kebutuhan adalah proses mengumpulkan informasi tentang kesenjangan dan menentukan prioritas dari kesenjangan tersebut untuk dipecahkan. Sedangkan menurut Kaufman menyatakan bahwa analisis kebutuhan merupakan proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi kesenjangan yang terjadi antara hasil yang diperoleh secara aktual dan hasil yang diharapkan. Jadi bisa disimpulkan bahwa analisis kebutuhan itu dilakukan untuk menganalisa kesenjangan dan mengidentifikasi kebutuhan dan menentukan solusi yang tepat. Merupakan sebuah proses yang kompleks. Itu merupakan analisis kebutuhan perubahan. Jadi bisa disimpulkan, analisis kebutuhan perubahan merupakan alat yang konstruksi dan positif untuk melakukan perubahan. Perubahan yang didasarkan pada logika yang bersifat rasional, perubahan fungsional yang dapat memenuhi kebutuhan kelompok dan individu. Ada beberapa jenis perubahan, antara lain yaitu yang pertama, perubahan jenis pertama sebagai smooth internal change, di mana perubahan terjadi secara lambat, sistematis, dan dapat diprediksikan. Yang kedua yaitu jenis perubahan yang kedua menurut Bumpy mental change, yaitu perubahan ini dicirikan sebagai periode relatif tenang yang sekali-kali disela percepatan gerak perubahan. Yang ketiga yaitu jenis perubahan yang ketiga adalah discontinuous change, yang didefinisikan sebagai perubahan yang ditandai oleh pergeseran-pergeseran cepat atas strategi, struktur, atau budaya, atau ketiganya sekaligus. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niswatin Ahmad, NIM T 2018-3100. Saya di sini akan mempresentasikan poin yang B, yaitu tentang perumusan perubahan. Perumusan perubahan adalah suatu proses di mana berpindah dari keberadaan yang sekarang menuju ke masa depan yang diinginkan. Nah, jadi perumusan perubahan di sini yaitu suatu proses di mana berpindahnya dari keadaan atau perubahan yang sekarang menuju ke masa depan yang diinginkan. Sebelum melakukan perumusan perubahan, pada awalnya harus mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan organisasi tersebut melakukan perubahan. Seperti yang kita ketahui, dalam perumusan perubahan itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut terjadi, seperti masalah teknologi, konsumen, persaingan global, serta kebijakan pemerintah. Dalam rangka proses perubahan tersebut, maka disusunlah perumusan perubahan yang memuat rencana serta alokasi sumber daya berdasarkan kebutuhan setiap proses perubahan itu terjadi untuk atau agar bisa mempengaruhi setiap orang yang terdampak akan perubahan tersebut. Dengan demikian pula, dalam perumusan perubahan harus menganalisis faktor-faktor strategis dari suatu perusahaan atau organisasi seperti faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dalam proses implementasi perumusan perubahan, semua stakeholder harus menjalankan strategi yang sudah dibuat secara terencana agar perumusan perubahan tersebut berjalan dengan tepat sasaran atau sesuai dengan keinginan. Ada beberapa cara dalam pengimplementasian proses perumusan perubahan tersebut, yaitu yang pertama, disiplin diri, kerjasama tim, orientasi pada tindakan, serta perumusan yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan bersama.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Syarifah, NIM T 2018-3005 dari kelompok 10, yaitu dengan judul Perencanaan Perubahan. Di sini saya akan menjelaskan yaitu poin pertama tentang perencanaan proyek, yang kedua yaitu tentang tujuan perencanaan proyek. Yang pertama yaitu perencanaan proyek. Perencanaan proyek adalah seperangkat aktivitas di mana seseorang atau institusi mendefinisikan suatu keadaan yang ideal, menyusun strategi untuk pencapaiannya, dan menyusun perangkat untuk menilai pencapaian strategi tersebut. Pentingnya perencanaan dalam proyek yaitu menghilangkan atau mengurangi ketidakpastian, yang kedua efisiensi operasi, yang ketiga mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang tujuan proyek, dan yang terakhir yaitu untuk memberikan dasar bagi pekerjaan monitoring dan pengendalian. Lalu poin kedua di sini yaitu tujuan perencanaan proyek. Tujuan perencanaan proyek di sini terdapat 4 tujuan, yaitu yang pertama mempermudah perumusan permasalahan proyek, yang kedua menentukan metode atau cara yang sesuai, yang ketiga kelancaran kegiatan terorganisir, dan yang terakhir yaitu mendapatkan hasil yang optimal. Di sini saya akan melanjutkan dari poin yang terakhir, yaitu yang kedua, tahap-tahap perencanaan proyek. A. Penentuan tujuan proyek dan kebutuhan-kebutuhan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang B. Mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu dan bagaimana urutan pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut. C. Organisasi proyek dirancang untuk menentukan departemen-departemen yang ada, subkontraktor yang diperlukan, dan manajer-manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas pekerjaan yang ada. D. Jadwal untuk setiap aktivitas. Kapan aktivitas dimulai dan kapan aktivitas harus sudah selesai. E. Mempersiapkan anggaran dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan setiap aktivitas. Yang terakhir, mengintimasi waktu, biaya, dan performansi penyelesaian proyek. Terima kasih. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.